Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini saya berada di puncak Goa Cina, Putuk Puyang. Dari sini bisa kelihatan Gunung Pundak sebelah sana ya. Kemudian di situ ada Putuk Pulau Sari dan di balik kabut ini ada Gunung Welirang. Di sebelah situ ada puncak Batu Kingkong Putuk Puyang, tapi sedang ketutup kabut nggak kelihatan. Dan ini adalah review uncut, kita turun sampai ke loket pintu masuk. Jadi kita lihat berapa jam habisnya kita turun. Nah, kita tadi berangkat berlima, cuman teman-teman kami, Mami, Om Reang, Mas Giri sama Mbak Diana nggak ikut turun. Mereka menginap di Goa Cina. Sekarang kita lihat, mudah-mudahan ini bisa uncut ya. Jadi pengalaman nyata real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bentar, tak pakai tas dulu. Nah, perjalanan nyampe sini dari bawah saya cuman baru habis setengah botol air mineral 600 ml ini, karena ini kebetulan nggak panas, masih mendung karena tektok, jadi nggak bawa macam-macam, cuman bawa sari roti sama 2 botol 600 ml, tapi baru kalong separuh botol aja. Nah, ini kita, kalau teman-teman belum lihat naik ke sini kayak gimana, ada part 1 dan part 2 bisa dilihat di channel saya. Oke, jadi nilai apapun yang terjadi, kameranya tetap ngerol selama nggak kepetek tombol shutternya. Ini lumayan, langsung turunan 60 derajat ya. Dan di beberapa titik tadi waktu kita naik, kita harus wall climbing selama 3 menit. Itu bener-bener di atas 70 derajat tadi naiknya. Nanti kita rasakan turunnya kayak gimana. Nah, ini ternyata sudah terjawab. Itu bukan plakat ya, cuman baju dipaku di atas pohon. Entah maksudnya apa. Jadi bukan ada tulisan-tulisan puncak atau apa. Nggak ngerti, nggak paham. Nah, tadi waktu naik banyak super trap ya, kelihatannya rumput rimbun tapi diinjak ambles. Jadi harus hati-hati ini. Loh, mana orang-orang? Yang kita ngerayap tadi ini ya? Udah belum? Oh ya, lupa persiapan turun. Tali sepatu kita kencengin dulu. Sorry, tangannya kepake buat nali sepatu. Lanjut.
Wall climbing. Mulai dari cemara ini ya. Langsung 70 derajat ke bawah. Ya, lurus. Ini 70 derajat ke bawah. Nah, gampangan madep belakang loh. Jaga jarak. Nah gini ini kalau kocekan pohon harus gantian. Karena kekuatan daya tahan pohonnya terhadap berat badan kita ini belum tentu kuat. Apalagi pohon-pohon muda kayak gini. Ini ada trapnya. Tapi ini udah nggak masuk situs ya ini ya? Enggak. Sudah habis ya? Di altar tadi ya situs ya? Yang tadi ya itu. Gua Cina itu kayaknya. Sampai di gua Cina terus yang kita pasang dupa itu. Oh, terakhir itu puncak itu tadi. Di indikasi ke puncak kilo-kilo. Nah itu bendera di atasnya Goa Cina udah kelihatan. Jalannya jadi lebar ya. Tadi kita berangkat nggak selebar ini loh. View-nya ya. Kota Pacet. Gunung Pundak udah nggak kelihatan. Berarti tadi mungkin ketinggian kita mirip-mirip Gunung Pundak nih. Mungkin ya. Enggak ada. 1858 ya? Pundak ya. Nggak sampai, penanggungannya 1600 kok. 14. 1585. Ya paling. Aku nggak hafal nomor-nomor gitu. Ini tuh aku foto di plakat tuh. Lo pernah ke Pundak dah? Salah, Prono. Hah? Prono. Kelak pas altar ini. Tapi dalan sih memang asli. Ya harusnya tadi naiknya lewat sini. Iya, di dalan ya. Oh makanya kok enak dalannya gak kok mau. Jadi kalau Anda lihat part 2, jalan yang kita lewati tadi berat karena sesat ya. Bosmu ya apa itu? Nyelorot. Tapi aman. Lagi nyampe. Ya, kita tadi lewat mana? Itu. Lewat sana. Jadi kalau teman-teman kan kalau dari atas baru kita kelihatan. iya. Makanya seperti apa kita mau berencana cari jalur kuno. Yang ke Bekel itu. Nah, yang penanggungan kan enaknya ngurus dari atas. Sampainya gimana? Awal. Oh, berarti harusnya di area altar tuh belok kanan ya. Kita tadi belok kiri. Iya.
tak sampai nak salammu mau. Jadi saiki oleh kopi ya. Oh, karena tadi ketutup ini. Oh iya iya iya. Yang lebih kelihatan di kirinya. Iya, ini tanjakannya lumayan ini sepinggang ini. Oh. Harusnya ke situ ya. Pohon ini kan tadi kan masih berdiri semua. Iya iya iya. Ditanam ya sana ini. Oh, ini altarnya nih sebelah kanan kita. Tadi kita di part 2 ke puncak lewatnya yang kiri. Makanya abot. Puncak kingkongnya nggak kelihatan ya udah ya. Nah, sekarang ini konturnya sudah punden berundak-undak dari susunan batu andesit. Goa Cinanya sebelah kiri. Oke, berarti 10 menitan lah kurang lebih dari puncak ke Goa Cina, sama kayak naiknya. Sekarang jam 14.37, setengah 3. Kita intip lagi Goa Cinanya sebentar. Kalau mau lebih jelas ada di part kedua. Mami, pamitan. Jadi ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Hati turunnya. Pak, dadah. Ya, Mas. Sip. Sehat-sehat. Sehat. Tadi ya. Terima kasih udah diajak. Kita lanjutkan bermalam. Semoga lancar, Amin. tidak kehujanan. Yap. Hanya mendung ya. Sama seperti dirimu. Yo. Apa? Lancar. Yo. Lek kene udan peno nang isor kok udanan. Iya iya. Oke, berangkat pulang. Assalamualaikum. Ingat tuh. Insya Allah inget. Lek nggak inget kan bisa lihat videoku dewe. Sekarang 14.38. Kayak gini. Hah? Enggak, di tasku masih ada jajan banyak. Yo. Ya udah makanan. Walah balik mana lah? Apa sing di video? Gak jadi turun, naik lagi. Oke, bancaan. Oke, kita makan. Oke. Jadi, aku bawa ini untuk makan. Apa ini pepes? Enggak, itu. Oh, ini strategi. Ayo. Cek, mangan cek. Lali aku. Nah. Nasi bungkus daun pisang. Pak anu. Ini adalah cara mengawetkan nasi paling efektif. Nah. Ini adalah Sate daging. sate daging, wih mantap. Keringan ya ini adalah, ya. Ini adalah opor ayam. Opor ayam yang sudah agak keringkan dan enggak nganu. Ini nasi lagi. Mantap. Ayo makan sih. Ini bekal untuk 2 hari dimakan sekarang semuanya. Oh enggak, ya bekal gak buat semua ini wes. Hai. Ya itu niku ableng ta enggak? Mbok itu wan jelosor kon. Ayo rek, mam rek. Oh, saya Adis. tadi juga. Mau ngomong aku makan, aku makan, aku pulang, Pak. Loh, makan dulu sedikit loh. Nyual titik lah iku loh. Dimakan. Ya wis lah. Nyual pakai tangan apa Pakai tangan aja. Ya iki, ngene. Wala endele. Loh, kan langsung dipolo. Ya wis tak endel pisan. Loh, itu cara yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, untuk ngambil anunya. Opor. Ya. Loh, sip toh. Ambil lagi ini. Wah, bongkol ya. Nah ya, ambil Antos. lagi ini sama opor. Mangano. Aku mangkon wis mangan. Aku sing kurang makan. Aku sing gak kuat mangan. Iki ri, kok mangan Lagi. mangan sego. Nggih.
Ngono kok. Mes. Heeh. Nak lah. Mereka pergi goreng lontong. Jadi mie ini lebih awet daripada ditaruh kertas minyak ya. Iya. Iya iya. Tak kepel sik iki mau. Apa mana ikut terus dibakar. Terus dibakar lah. Tak kepel sik iki mau. Oh, ikut dagang batu kingkong. Yo. Bukan. Baliknya. Oh iya, bener. Puncak Batu Kingkong. Mbah nama aslinya apa pokoknya tak nama itu. Kenapa kingkong? Ya, sabar ya guys. Ini masih ada daging di mulut. Ini sebetulnya sate dibakar. Sapi. Sate. Dibakar lagi. Dibakar dong, Pak. Bumbu kacangnya ini loh. Rasa dari bumbu kacangnya dibakar pisan. Ya. Empuk itu. Tidak dibakar. Tidak dibakar. Wah, bolong ini. Makan penuh. Aku berkali-kali naik sama Mbak Yani baru lihat Mbak Yani makan nasi ya hari ini. Tapi karena di Jarang makan nasi, Mbak ya. Iki koyoke anu disangoni. Iya, disangoni ibu warung yang di PP. Kan rumahnya di Pacet. Semalam aku nginep di sana. Lak gerombolan sih berat yang makan nasi. Lebih ketinggian. Aku biasanya nggak pernah ikut makan nasi. Mie Karena ya tadi aku membungkus sendiri. Yo karena anak sing kembung makan mie. Untuk sing kembung gak melok. Kang ente. Ente. Kok bisa kembung makan mie? Gak tahu. Wong aneh ini. Anu, Tapi gak pernah nih kepepet dong mangan. Iya, makanya tak takoni kembung enggak? Enggak ya. Kepepet Ayo mangan. mie jadi kambing hitam. jadi anu wong Jawa gorong mangan nek gorong mangan sego. Wes ya, tak pulang beneran ini. Ya. Siap-siap. Ya, makasih. Yuk, kita. 14.45 weh pas iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tak WA Mbak kalau udah nyampe. Tapi sampean pasti gak ono sinyal. Nah, habis ini jalur yang landai tapi paling berbahaya. Karena medannya rumput kayak gini, tapi sebelah kiri itu langsung beleng. Dan pijaannya miring. Nah, ini lewat yang mana ini? Lewat yang kanan apa lewat yang kiri? Baru berapa langkah kita? Kiri aja lah. Soalnya arah kita turun sebelah sana. Oleh ke belakang dikit masih kelihatan gua Cinanya. Oke, waktunya move on, kembali ke peradaban.
Dek, sini kayaknya kalau bukan orang yang spiritual nggak bakalan ke sini deh. Karena ini nggak ada jalur pendakiannya ke sini. Aduh, lupa kalau di sini banyak duri ya. Ah, mana? Kiri nih. Oh ya bener. Nah ini wis masuk medan yang bahaya. Lebih berbahaya lagi karena sambil megang HP. Kalau ada yang tanya ini pakai HP apa? Ini rekamnya pakai HP Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Insya Allah mau upgrade ke GoPro Hero minimal Hero 7, tapi masih belum ada budgetnya karena jujur saja AdSense tidak seindah yang kelihatan. Tiborek. Aduh, jadi jungkel. Ya gini nih, berpetualang pas di pita merahnya Om Reang. Nah kalau jatuh gini jangan buru-buru berdiri ya. Kita pastikan dulu tulang-tulang kita ada yang bengkok, ada yang bengkak apa enggak. Terus sendi-sendi digerakkan, itu ada yang nyeri apa enggak. Apakah nyerinya itu di persendian, apakah nyerinya di daging, itu kita harus observasi dulu. Karena kalau nyerinya di persendian itu bahaya ya. Siapa tahu kita dislokasi tulang. Tapi ini nggak ada nyeri, jadi langsung berangkat aja. Nah ini yang saya bilang, karena rumputnya ini banyak super trapnya. Nah, kayak gini loh, ternyata ini blank, ini ada batu dan sebagainya. Jadi ya pelan-pelan aja. Oke, kita injek yang batu ini kelihatan jelas. Oh, sikilku dawa nyampe. Oke. Nah, sip. Masih belum berakhir karena ini sampai kita ke curah sana, melipir terus kayak gini. Waduh, kan jatuh mana? Ini miring ya. Jadi kontur tanahnya itu napaknya nggak begini, tapi miring. Mungkin sebagian dari Anda sudah mulai komen, kenapa kok nggak dimasukin aja HP-nya? Ya namanya aja review uncut. Jadi ya kita nggak di-cut. Oke. Kalem-kalem. Alon-alon nasal. Iso muli kelon. Oke. Tapi sepanjang perjalanan naik tadi, walaupun tanjakannya dahsyat-dahsyat ya, di awal-awal habisnya makam Brawijaya tadi sampai ke puncaknya ke Cina, tidak membuat kami ngos-ngosan karena nggak terlalu tinggi. Apalagi saya nggak bawa beban, beda sama teman-teman yang bawa carrier tadi. Tapi masih enak sih ini. Cuman yang bikin jalur ini nggak recommended adalah rimbunnya dan jarangnya orang lewat. Jadi kalau buat seneng-seneng kesini kayaknya nggak cocok. Ini cocoknya untuk orang-orang yang benar-benar hobinya explore atau ada laku spiritual tertentu. Nah kalau teman-teman saya tadi itu kebetulan orangnya rodok gila semua, jadi nyari tempat ngecamp ceria, ngecamp di tempat-tempat begitu supaya sepi.
karena hari ini adalah hari Sabtu sebelum libur lebarannya selesai. Jadi cari tempat bener-bener sepinya kebuacut. Tapi ya enak sih kayak gitu. Bener-bener kita bisa menikmati. Mungkin kalau Anda di loket ya, terus ditanya mau ngecamp di mana Mas? Di Gua Cina, pasti langsung ngomong gendeng gitu. Jaga loket. Bilang gitu ke kita. Karena memang di sini umumnya camp terakhir adalah di Putuk Puyang atau di depannya situs-situs tuh. Bahkan tadi ada warung ya. Kita lihat tadi sudah ada warung di sana sama toilet bahkan ada. Sumber air ada di Sumber Luak. Terus di Putuk Puyang juga ada tandon besar banget sekarang. Airnya juga lumayan jernih tadi tak lihat. Lumayan proper. Jalannya tanah gambut diinjak ambles. Sajane kalau nonton video kayak gini tuh enaknya teman-teman pakai ini kacamata virtual reality itu VR. Jadi kerasa banget seperti diri sendiri yang sedang daki. Ini kita udah nyampe di curah. Entah berapa menit ya. Nggak ngitung soalnya full record. Kalau dari puncak plus makan ya hampir setengah jam sampai sini. Ada ulet bulu, jadi hati-hati kalau milih gocean ya, jangan sampai kita megang yang ada ulet bulunya. Jangan sampai juga keinjak, kasihan penyet nanti. Nah sekarang kita naik ke pertigaan Teh Pucuk. Nah, sekedar untuk flashback ya, kita kalau naik dari sebelah kiri sana, waktu di part 1 nyasar sama Umsu, kita ambil yang lurus ke sana. Ternyata itu arah ke Welirang ya, harus nembus semak-semak duri. Sedangkan kalau ke Gua Cina, kita cari tanda ini, turun ke curah sana. Oke, kita lanjut. Turun. Mestinya ini landai sampai berapa ratus meter, habis itu turun 45 derajatan. Nah, jalur naik dan jalur turun di sini cabangnya banyak. Cuman per hari ini lebih enak daripada kita yang di part 1 kemarin. Karena kalau di part 1 itu orang-orang HES belum ke sini, jadi nggak ada tanda-tanda kepiuran apa itu namanya kertas. Tapi sekarang orang-orang HES sudah sampai sini, jadi kita tinggal ngikutin kertas-kertas yang ada di tanah aja udah. Cuman ke arah sini belum ada ya, jadi kayaknya teman-teman HES belum ada yang ke Gua Cina. Mungkin tujuannya ke puncak King Kong kali ya. Suara jangkrik hutan. Ini kita juga udah pasangin tanda dari ini apa? Bungkusnya ban.
Oh, di sini suara Mami masih kedengeran. Berarti mestinya dari sini kelihatan. Kelihatan nggak ya gua Cina? Nggak kelihatan tapi kedengeran suaranya. Karena dari situ muter terus baliknya sana. Nah, ini ada tanda dari kreseknya. Nyampe sini belum kelihatan kepiuran kertas. Nanti kita lihat ada di pertigaan mana orang-orang Hes itu tujuannya. Saya coba tak bengoi mereka denger apa enggak ya. Oi! Alah, ternyata kelihatan. Nggak kelihatan, ketutupan pohon. Dengeran, mereka bisa dengar suara kita. Berarti sini deket. Hah? Ya. Ini saya speed santai tapi agak cepat ya, jadi nggak ngerem, jadi memanfaatkan gravitasi aja. Jalannya udah lumayan jelas kok di sini nih. Tapi masih belum kelihatan kepiuran kertas. Oh, dari sini lo kelihatan gua Cina. Ya. Tuh benderanya. Orang-orang ketutupan pohon. I see. Oke. Rasa penasaran terhadap gua Cina udah terpenuhi. Berarti tinggal yang ke Ulirang aja. Oke, ternyata ini ada kepiuran kertas baru ketemu di sini. Berarti mungkin ya orang-orang Hes ke arah Ulirang sana mungkin, atau ke puncak Kingkong. Yes, turunnya tinggal ngikutin ginian, kayak di film kartun zaman dulu itu apa ya, yang masuk hutan terus ngasih remahan-remahan roti buat petunjuk jalan. Tapi akhirnya tersesat karena rotinya dimakan sama hewan-hewan. Kasihan. Oke, kita mulai turun ini. Oh, ini jalan ya, turunannya lumayan. Jadi kalau teman-teman nggak
bener cara turunnya, dengkul itu pasti sakit. Karena yang dipakai ngerem atau nahan berat badan itu sendinya dengkul. Jadi itu tidak baik. Jadi kalau saya lebih suka jalannya semi-semi kayak kepiting gini. Jadi satu nahan, satu jagang, satu nahan, satu jagang. Kalau pegel ya gantian madepe kayak gini. Jadi yang membuat dengkul kita sakit itu sebenarnya adalah posisi lutut keluar dari ujung jari. Nah, itu yang bikin sakit. Jadi supaya nggak sakit, kita harus menjaga supaya posisi lutut ini tetap berada di belakang ujung jari. Caranya ya salah satunya dengan miring kayak gini. Jadi yang jadi tumpuan adalah telapak kaki, bukan sendi lutut. Kalau ada trekking pole lebih bagus karena bisa untuk jagang di depan. Cuman kalau pakai trekking pole kadang-kadang orang lupa trekking pole cara naik sama cara turun itu berbeda. Naik itu kan setinggi pendek aja udah cukup. Tapi kalau turun kita masih pakai pendek, akhirnya badan kita condong ke depan. Akhirnya juga nggak enak juga. Jadi sebenarnya kalau turun trekking pole-nya panjangin lagi. Sampai berapa? Ya tergantung teman-teman nyamannya seberapa, diukur sendiri aja. Nah, ini banyak jebakan daun-daun duri yang menghambat kita untuk turun tuh kan kecantol. Ini udah mulai rimbun lagi, ini jalannya nggak kelihatan ya. Dan telapaknya miring. Ini ada tanda dari botol aqua. Nah, depan ini agak dalam ini turunnya. Tapi untungnya ada pohon tumbang buat gocekan. Ini kalau lurus ini sekitar 45 derajat ke bawah. Bro bos. Nah, ini ada tanda panah ya. Kalau di part 2 kita tadi lewat sana. Jadi ngambil yang lurus bukan ngambil belok yang kiri. Kalau sekarang kita turunnya lewat sini, lewat jalurnya orang-orang HES. Nah, ada kepiuran kertasnya di sini. Kalau tadi nggak ada. Yang part 2 kita naik. Jalurnya sama-sama nanjak. Jadi infonya ya, ini sambil cerita dikit kenapa tempat ini dinamakan Putuk Puyang. Karena di sini banyak tanaman empon-empon yang namanya puyang. Liar, nggak ditanam. Lokasinya di mana saya kurang tahu. Tapi alasannya sih begitu. Karena disebut Putuk Puyang ini ya karena itu. Ada tanaman puyangnya banyak di sini. Puyang ya, bukan kuyang. Kalau kuyang itu setan yang
kepala doang sama usus itu. Oh, ini juga harus hati-hati, rajin-rajin nunduk karena bawahnya juga nggak rata. Tapi ya naik gunung ya mesti medannya gini, nggak mungkin nggak, kecuali mana ya, gunung yang enak itu, Gunung Sari. Ya ada tanda lagi, kita ngikutin jalur aja udah. Ini kemaringannya udah mulai melandai, nggak sampai 45 derajat. Sebenarnya bisa aja kita trail run downhill turun ya, cuman kayaknya kalau jalan gini aja yang tampak di layar HP Anda itu wes geter-geter nggak karuan, apalagi kalau lari. Karena memang rajanya stabilizer itu GoPro. Sedangkan kalau HP ini saya bawain gimbal, tangan saya bisa besar sebelah nanti karena berat. Nah, ini udah lumayan lagi turunannya. Tetap ya, lindungi lutut kita. Untuk napas konstan aja sama kayak naik. Kalau Anda bisa ngomong lancar itu berarti napasnya udah bagus. Kalau Anda masih ngomong ngos-ngosan ya berarti ada yang dipaksakan dalam melangkah. Lah ini harus merobos lewat duri-duri ini. Wih, ada jaring laba-laba. Bentar, saya nggak mau merusak, jadi ini tak pindahin aja biar nanti orang-orang juga nggak katutan sama laba-labanya. Sorry ya Pak Laba, rumahmu tak renovasi dulu, tak relokasi. Oke. Oh, ini telapak kakinya miring sekarang ya. Wah, banyak laba-laba juga di sini. Ya wajar karena kita naiknya nggak lewat sini tadi. Di sarang laba-labanya masih belum hancur. Oh, ini ada tanda panah ya. Wah, sini hutannya keren. Wait, sarang laba-laba lagi. Saya itu enggak tega soalnya. Sama kayak yang waktu ke Singolangu solo hiking tuh. Sebenarnya jalannya bisa cepet, cuman yang bikin lama itu nyingkirin sarang laba-laba ini. Oke, mumpung masuk hutan, kita shoot 360 suasana hutannya. Aku tak diem.
Wis lah, jalan lagi. Ini lucu ya, pohonnya dirambati tanaman kayak sirih-sirih ini. Tapi apakah ini sirih? Saya nggak tahu. Teman-teman bisa komen ini daun apa di menit berapa. Kayaknya sih sirih. Kalau sirih beneran ya lumayan. Kita kalau ada apa-apa, pertolongan pertamanya kan gampang. Pakai daun sirih. Matahari di depan saya, berarti kita menghadap ke barat. Nah, habis ini kita masuk ke semak-semak. Habis itu turunan di atas 45 derajat baru nyampe makam Brawijaya. Waduh, nyentrong mataharinya. Ini semak-semak tingginya sepinggang saya ya. Jadi rodok nyerimpet juga jalannya. Waduh. Injak batunya oleng, jadi hilang keseimbangan. Tetet nyantol. Sini semak-semaknya bukan sekedar semak-semak biasa, tapi semak-semak berduri. Ini saya bikinkan vlog turunan cut, soalnya banyak yang penasaran waktu di part 1 saya sama Om Su itu kan nyasar tuh pulangnya kayak gimana. Jadi tak bikinin aja konten sekalian. Wah, kok sudah banyak laba-laba ya? Tadi berangkat nggak ada loh. Cepat banget mereka bikinnya ini. Tadi kita nyampe sini sekitar jam 12-an lebih sih. Oke. Waduh, banyak banget. Sorry ya, usaha kalian jadi sia-sia. Oh ya, mengingat di Instagram juga banyak yang tanya, DM Mas gimana sih caranya biar kalau habis ndaki itu capeknya nggak kebangetan. Ya ada triknya dan itu selalu saya lakukan, dan itu tingkat keberhasilannya sangat bagus ya, jadi bisa dibilang pasti berhasil asalkan teman-teman melakukannya dengan benar. Itu nanti akan kita bahas di konten setelah ini, insya Allah. Kalau kemarin kan persiapan untuk latihan fisik sebelum mendaki, nah itu kalau dilakukan beneran insya Allah bisa menguatkan otot-otot kita. Nah pasca pendakian itu yang repot, karena otot-ototnya kan udah dipakai terus pegel. Nah ini caranya supaya kita tidak pegel, bahkan bisa ready untuk pendakian selanjutnya. Oke ya, sepertinya lidah saya kegores ini daun dan jadi panas lidahnya. Kayak kena daun jancuan itu. Kok ya pas di lidah itu loh, pas ngomong. Tahu gitu mau face shield atau masker, tapi nggak tak pakai.
Oke, tak meneng sih sampai keluar dari semak-semak. Kayak kebakar lidahku, guys. Tapi ya naik gunung ya gini nih. Makanya pendakian gunung itu masuk dalam kategori olahraga ekstrim. Karena ya ada resiko-resiko selain hewan buas, jatuh di jurang, kena tanaman-tanaman gaplek. Tapi kan mereka nggak salah karena kitanya yang marani. Jadi kalau ada pendaki yang ngeluh karena ketemu yang tidak seharusnya ditemukan, terus nyalahkan makhluk tersebut, ya kayaknya salah. Kan kita yang marani. Oke, kita masuk hutan lagi. Habis ini turunan curam. Oh, ternyata masih semak-semak. Ya lumayan panjang semak-semaknya. Dan lumayan super trap, tahu-tahu jeblukan dalam. Plus nyerimpet. Aduh, ini duri-duri semua nyantol. Aduh. Wah, au. Kena leher itu sakit. Aduh. Au. Perih plus gatel kena duri itu. Kenapa tadi nggak kita babat aja? BTW yang nonton sampai sepanjang ini nanti kalau udah selesai videonya tolong komen ya. Saya nonton sampai habis loh. Keren tuh pasti. Tapi paling kebanyakan dari teman-teman yang nonton itu udah menyerah di 8 menit pertama. Nah, lihat durasinya udah ngepir. Kayak komen yang nggak biasa komen tapi nonton sampai habis, tolong komen jadi saya ngerti vlog ini ada yang nonton. Ya, kalau saya nonton ya aku nggak bikin lagi. Aduh. Wah, jaring laba-laba ke muka-muka. Depan ini beropos ini. Agak sedikit bungkuk dan pas menurun. Jadi posisi kita rukuk tapi menukik ke depan. Oke, kepala kita turunin. Wah, duri-duri lagi depan.
dan harus nunduk. Bunga telekan. Oke, jongkok mode on. Ini di paha kerasa. Cara posisinya kita ngerunduk, untung nggak bawa carrier, jadi nggak nyantol. Nunduk biasa aja udah susah, apalagi ini nunduk sambil turun. Alhamdulillah udah selesai. Jadi kayak gini ya terowongan dengan sudut turunnya 30 sampai 45 derajat. Nah, ini turunan nilai lurus ya. Ini 45 derajat bawah. Lumayan juga ini. Lumayan tinggi tadi jelojokannya, terpaksa loncat. Tapi kalau bawa carrier nggak saya rekomendasikan ya untuk teman-teman loncat, apalagi pas turunan. Bukan soal ngeblak ya, tapi sendinya nanti kasihan. Aduh, nyantol. Laba-laba. Waduh, ini nggak kelihatan, ternyata bawah adalah susunan batu-batu yang abstrak. Jadi harus nunduk ke bawah. Oh, ini depan dautan, berarti habis ini harusnya adalah petilasan Brawijaya. BTW nanti setelah nyampe Brawijaya, kita turunnya nggak seperti lewat part 1 ya. Kita ambil jalan lain. Jadi sekalian review juga jalan yang belum kita lewati itu. Aduh. Nah, ini benderanya udah kelihatan. Petilasan Brawijaya di sebelah depan. Ye, udah sampai. 1 jam pas durasi kalau dari puncak kepotong nggak kepotong makan ya, termasuk makan. Sekarang 15.25, tadi turun 14.45.
Jadi berapa menit? Setengah jam, 10 menit ya, berarti 40 menit. Oke, sekarang kita udah nyampe sini. Nah di part 1 dan tadi di part 2 tapi enggak di review. Kita lewat sana, lewat Kaliandra sana, tembusnya ke Wiku Sri Wulan. Makamnya Wiku Sri Wulan yang di konon katanya itu makamnya Sri Wulan. Nah, kita coba lewat lurus. Entah tembusnya mana. Harusnya sih tembusnya ke Batu Kendali Sodo. Oh, ada orang. Monggo. Mereka tembus Kendali Sodo. Nggih. Oh, nggih. Saya tadi lewat yang sana soalnya. Oh, banyak juga. Yang pundi, Mas? Gua Cina. Wajina. Nggih. 1 jam dari sini ke atas. 1 jam. Iya. Ada petilasannya juga di atas. Sono. Lewat sini, Mas ya. Lewat sini tapi jalurnya lumayan banyak duri. Terus gini naik, terus nanti melipir jurang, terus rawan nyasar ke Welirang. Mas tekan kono mau, Mas. Harus ya. Wes ngolor mau. Sendirian, Mas. Berlima, cuman yang 4 ngecamp di Gua Cina. Saya turun sendiri. Cek, tunggu selesai. Oh, perjalanan 1 jam dari sini. 1 jam itu ya kalau nggak berhenti. Kalau berhenti ya bisa lebih. Dari mana? Gua Cina, Pak, di atas. Monggo. Nggih. Oke, oh ternyata di sini ada undak-undakannya ya. Bentuk anak tangga gini. Kalau yang lewat Kaliandra itu dia tanah gambut. Ini kayak dari Gunung Bekel turun ke Genting. Ada tangga-tangganya gini menuju ke Candi Merak itu. Oke, tangga-tangga. Untung tadi naiknya nggak lewat sini karena pasti berat. Oke, udah selesai tangganya. Oh, sebelah sini ada percabangan ke, nggak tahu, mungkin yang pakai sepeda motor tuh lewatnya sini kali ya, entah. Karena di sini di jalan muter sana dan lihatnya sih kayaknya sepeda motor bisa lewat. Jadi kita yang ke kanan. Sebelah kiri ini apa ini? Hutan bambu. Ngintip dulu lah. Oke, lanjut. Ada patoknya Tahura. Sini juga ada yang ke bawah sana. Ini bukan kabel ya, ini selang pipa yang model terbaru itu. Terus sebelah kanan sana juga ada jalan.
Kita ambil lurus saja, kita ngikuti kabel ini. Ini kabel selang. Kayaknya ini untuk menghidupi warung yang ada di Putuk Puyang. Wah, ini lewat mana ini? Kanan apa kiri nih? Sing bikin tanda di tengah ya tanda. Terus kudu milih ndi? Woi, kanan apa kiri? Ntar, cari tanda-tanda lagi. Sebelah sana nggak ada tanda. Sebelah kanan sana, oh itu ada rafia di sana. Oke, kita ke kanan. Lagi pula kalau nggak ada tanda rafia ini, saya tetap ambil kanan, karena kan saya jalannya naik dari sana, dari sebelah kanan, jadi menuju ke sana. Pakai feeling. Oh ya, ini kabelnya juga lewat sini. Oh, ini ada batu gede lagi. Resi Giri Alam. Oh ya baru ingat. Part 1 kita belok ke sana. Itu Wiku Sri Wulan. Yang waktu itu masih dibangun, sekarang udah jadi pendoponya. Nah, itu. Oke, nyampe sini udah hafal. Berarti ini adalah yang lurus. Tembusnya sama juga ke Brawijaya. Batu gilir alam. Oke, kita turun. Ini jalannya menurun tapi cenderung landai. Depan ini Eyang Wadak kalau nggak salah ya. Nah, terus ke Kendali Sodo, itu yang sebelah sana. Kita nggak mampir ya, langsung aja. Cuman ngintip tandonnya aja. Tandonnya kan di part 1 belum ada, sekarang udah ada. Kita lihat aja. Nah, ini kalau ke kiri ke Batu Kendali Sodo. Udah ada WC, tempat mandi. Nah, ini tandon. Tandonnya ini pinter ya, ditutup terpal atasnya, jadi kotoran-kotoran tuh enggak masuk ke dalam air. Kita intip dulu airnya. Lumayan jernih juga. Nah, ini langsung dialirkan ke WC. CW bukan WC, CW. Guys, kita lurus terus. Habis ini kita ke pohon yang dinamakan Sekar Langit Saiful. Bukan nama pohonnya ya, sebenarnya itu nama posnya. Pos Sekar Langit. Cuma naruhnya di pohon, jadi seolah-olah kayak pohonnya yang jadi namanya Sekar Langit.
ada tanda papan arah lintang derajat GPS. Nah ini Sekar Langit, pohon yang paling besar yang ada di Putuk Puyang menurut saya. Sekar Langit Saiful. Rasanya kok pengen naik manjat kayak di film-film Tarzan. Ya lanjut. Habis ini adalah pertigaan Sumber Luak. Tapi kita nggak ke sumber luaknya, langsung turun aja. Kalau mau lihat sumber luak kayak gimana, ada di part 1. Wah, lebar juga ini pohonnya. Oh, baru nyadar. Dari sini kita bisa lihat punggungan gunung yang di depan. Kalau depan kita ini masih masuk Bukit Kerapiak ya, yang ada ladang-ladangnya itu. Kalau baliknya belum tahu, belum kelihatan. Nggak bisa menebak. Kalau Gunung Pundak terlalu dekat, kurang jauh. Oh, Welirang ternyata. Jadi langsung kita sekarang menghadap ke Welirang. Berarti kita ini jalannya muter ya, letter U. Kalau dari mana itu? Goa Cina. Tadi kan kita membelakangi Welirang waktu turun. Sekarang kita menghadap ke Welirang. Sayang kabut ya, nggak kelihatan jelas. Oh ya, dengan full uncut kayak gini kan berarti Anda bisa ngira-ngira estimasi waktu ya. Ini kan nanti kita akhiri di loket. Jadi kira-kira kalau turun ketemunya estimasi waktunya sekian sepanjang durasinya video ini. Nanti tinggal dikalikan 2 atau dikalikan 3 aja lah, itu berarti speed atau estimasi waktu untuk naik ya kira-kira segitu. Tapi kalau Anda sama cepatnya seperti turun saya gini ya mungkin sama waktunya. Atau bahkan kalau yang trail run bisa lebih cepat. Lek gak nyasar. Nah ini pertigaan Sumber Luak. Kalau ke Sumber Luaknya sebelah kanan tuh ngikuti kali ya. Nggak kelihatan sumber luaknya. Oh itu yang dikasih bendera itu. Nah kita ini pulangnya nyusuri kali terus naik ke sebelah kanan.
Ini lumayan batu-batunya buat refleksi telapak kaki ya. Jangan sampai salah ya, bukan ke sana. Kalau ke sana kan ngikuti kali, ini naik ke atas. Mungkin kalau musim hujan sini dialiri air. Ini naik dikit. Nah, habis itu landai lagi. Oke, ini sekarang udah landai. Oh iya, depan itu ternyata Gunung Pundak. Yang sana ya, kalau yang itu Welirang, kalau yang ini Bukit Karapiak. Pundak itu pokoknya ciri-cirinya gampang kok. Setengah ke sini adalah hutan, setengah ke sini adalah sabana. Wes, itu pasti Gunung Pundak. Kalau Gunung Pundak kelihatan, harusnya kalau nggak kabut Penanggungan kelihatan sebelah kiri. Tapi kabut. Penanggungannya yang kabut ya. Oh, ada orang, ada suara orang. Habis ini turunan lagi dikit. Lumayan terjal tapi dari batu-batu. Ini lurus. Ini turun. Nggak sampai 45 derajat. Cuman ya itu.
batu-batu. Udah selesai. Di sini jembatan, terus naikan dikit. Baru pos gajah duduk. Loh, tadi nggak foto di sini, Rek. Mau lihat sungainya? Kayak gini nggak ada airnya. Nah, sini tanjakan dikit, habis itu turunan lagi. Oh ya, BTW ini dalam satu hari ini saya cuman makan sari roti sama 1 puluhan nasinya Mbak Yani tadi. Nggak mau banyak-banyak makan karena bikin lapar kalau makan itu sebenarnya. Karena ada yang namanya insulin strike. Jadi kadang-kadang orang-orang yang naik gunung tuh ya, supaya nggak lapar makannya dibanyakin. Padahal itu salah, itu malah bikin lapar. Apalagi kalau makannya mie sama nasi, pasti kena insulin strike, akhirnya lapar lagi.